Perkenalkan, nama saya Dimas Asto Adiananta, SPDMA. Saya dari program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ilmu yang saya bidangi itu adalah ilmu sosiologi, dan mata kuliah yang saya ajarkan itu adalah mata kuliah perubahan sosial pada video pengajaran kali ini. Nah, adapun mata kuliah perubahan sosial itu di sini mencoba untuk menjelaskan konsep-konsep dasar sosiologi yang berkaitan dengan perubahan sosial, terus bicara tentang ruang lingkup kajiannya, dan teori sosiologi tentang perubahan sosial juga. Dan teori-teori ini sebetulnya sudah meliputi para ahli-ahli sosiologi dari teori klasik sampai dengan ahli modern. Selain itu, juga dijelaskan diskusi tentang kasus dan fenomena perubahan sosial, baik itu secara mikro atau di komunitas, dan skala makro atau global. Nah, pembahasan dalam mata kuliah ini sebagian besar akan mengambil contoh-contoh kasus yang terjadi pada masyarakat kontemporer, dan secara khusus akan didiskusikan pada perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, baik masyarakat pesisir maupun yang masyarakat lahan basah di Kalimantan Selatan. Kemudian mata kuliah ini sebetulnya diajarkan pada semester 3 dengan SKS sebesar 3 SKS, yaitu 2 SKS untuk beban teori dan 1 SKS-nya untuk pengalaman praktik atau prakteknya. Dan untuk capaian pembelajarannya, di sini ada sikap yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian sikap yang ke-9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Lalu sikap selanjutnya yaitu memanifestasikan nilai kejiwaan wasaka terhadap masyarakat dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kemudian untuk CPL pengetahuan itu ada menguasai teori sosiologi serta pemetaannya. Kemudian pengetahuan kedua menguasai metodologi penelitian sosial. Dan untuk keterampilan umum itu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai sosial. Kemudian keterampilan umum yang selanjutnya yaitu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang sosial berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian untuk keterampilan khususnya yaitu mampu menganalisis perubahan-perubahan sosial dari skala lokal, nasional, hingga global. Kemudian keterampilan khususnya yang selanjutnya yaitu menguasai metode penelitian sosial yang sejalan dengan kecenderungan lingkungan tempat penelitian. Nah, adapun metode yang saya ajarkan, di sini saya menggunakan metode diskusi, ceramah, dan sehingga dengan studi kasus yang akan saya masukkan di pengajaran nanti. Dan untuk penilaian sendiri, sini saya memberikan penilaian 30% untuk keaktifan mahasiswa, baik berupa diskusi kelas dan pengerjaan tugas lapangan. Karena di dalam mata kuliah ini saya meminta mahasiswa untuk mengerjakan tugas lapangan yang perlu mereka kerjakan. Kemudian 30% lagi untuk ujian tengah semester dan 40% untuk ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Oke, hari ini kita memasuki materi pertemuan kedua, yaitu tentang definisi perubahan sosial. Tapi sebelum kita memulai mata kuliah ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan materi hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita ke depan, dan mudah-mudahan dengan materi ini pikiran kalian lebih terbuka dan wawasan kalian lebih terbuka dan bisa menyikapi setiap hal-hal yang ada di kehidupan kalian. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya mencoba untuk presensi dulu. Pertama, Muhammad Ridwan Syahid, Muhammad Saman, Fatul Rahman, Delia Almayda,
Eviliana, Norma Wida, Nur Zaskia, Irma Tania. Oke, hari ini adalah pertemuan kedua. Pertemuan sebelumnya itu tentang perkenalan protokol ini seperti apa, dan kita bicara tentang kedepannya selama 12 pertemuan itu kita akan membicarakan apa. Tapi di mata kuliah ini sebetulnya adalah mata kuliah dari lanjutan dari pengantar sosiologi. Nah, sebelum pengantar juga, sesudah pengantar itu ada mata kuliah teori sosiologi klasik. Itu ada tentang teori klasik yang diperkenalkan oleh beberapa tokoh. Nah, tetapi di mata kuliah perubahan sosial ini juga ada teori-teori modern yang akan kita jelaskan. Nah, di dalam materi pengantar sosiologi, kira-kira apa aja yang dibahas? Ada yang masih ingat? Karena itu berhubungan dengan dalam materi pada hari ini. Ada yang masih ingat? Ya, yang keras? Jadi perubahan sosial itu terjadi interaksi sosial yang dimana interaksi itu akan berhubungan dengan seseorang dari kota ke desa itu kan akan membawa sebuah wilayah atau norma yang baru dari mana akan terjadi perubahan sosial secara nilai, norma, dan lain-lain. Iya, oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, di mata kuliah perubahan sosial ini kita akan melihat definisinya dulu. Yang pertama, menurutnya beberapa tokoh, ini ada dua, yaitu dari Bill Hoffman dan Sheila Summarjan, yang mengatakan bahwa pada intinya perubahan sosial itu adalah suatu hal yang terkait dengan pola pikir, sikap sosial, norma, nilai-nilai dan berbagai pola perilaku manusia di dalam masyarakat. Nah, artinya dalam perubahan sosial itu, pola pikir, semua nilai dan norma itu mengalami pergeseran. Yang akhirnya terjadilah yang kita sebut sebagai perubahan. Nah, pergeseran-pergeseran itu yang kita lihat sebagai seorang sosiolog. Apa sih yang tergeser? Apa sih dampaknya ketika pergeseran itu terjadi? Nah, disitulah sosiolog kemudian berperan untuk melihat apa yang menyebabkan dan apa yang terjadi ke depannya ketika pergeseran itu ada. Nah, sekarang kita lihat ada objek kajian sosiologi. Jadi kajian sosiologi dalam melihat perubahan sosial itu pertama dari sistem sosialnya. Jadi perubahan sosial itu sebetulnya berdasarkan bagaimana struktur yang ada pada masyarakat itu mengalami pergeseran. Nah, setiap struktur itu mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian kita kenal dalam teori sosiologi modern itu teori struktural fungsional. Makanya nanti kita akan bicara tentang teori struktural fungsional dari dua tokoh, yaitu ada Taco Person dan Robert Emerson. Nah, dua tokoh itu yang bicara tentang struktural fungsional. Kenapa itu dimasukkan dalam perubahan sosial? Karena perubahan sosial itu melihat bagaimana struktur-struktur yang ada di masyarakat itu mempunyai fungsinya masing-masing. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan? Ya, silakan. Oke. Oke, ya. Bicara masalah gadget yang sekarang, sebetulnya bukan salah anak juga, dan bukan salah orang tua juga. Jadi sebetulnya bagaimana orang tua itu menyikapi gadget yang sebetulnya itu diperuntukkan untuk orang dewasa. Tapi kalau misalkan kita melihat gadget yang sekarang, kemudian orang tua memberikan gadget itu seenaknya kepada anak-anaknya, nah sebetulnya itu harus sesuai dengan aturannya. Jadi misalkan orang tua ini ngasih gadget, berarti harus ada yang
dibatasi. Apa yang dibatasi? Misalkan permainannya, terus YouTube-nya juga harus dibatasi. Nah, waktunya juga dibatasi. Gak bisa seenaknya sekarang orang tua memberikan anak itu gadget full time dari pagi sampai sore, karena itu secara psikologis ada berdampak kepada si anak. Oke? Ya, sekarang kita lanjut materi berikutnya. Ya. Nah, seperti yang sudah saya bilang, bahwa dalam materi perubahan sosial ini itu ada materi-materi yang sudah kita pelajari di pengantar sosiologi, itu dari interaksi sampai lembaga sosial, yang kemudian kita bicara dari semuanya ini itu bisa mengalami perubahan. Berawal dari mana perubahan? Berawal dari interaksinya perubahan itu. Tetapi semua ini adalah bentuk realitas yang ada di masyarakat. Jadi semua masyarakat itu kalau diintisarikan ada bagian-bagian ini. Ada yang berubah nggak? Kalau salah satu yang berubah, maka yang lain akan ikut berubah juga. Penyimpangan duluan berubah, nggak mungkin duluan berubah. Karena penyimpangan itu nggak akan terjadi kalau tidak ada yang namanya interaksi dulu. Maka ketika kita menganggap penyimpangan itu ada suatu hal yang salah, lalu lama-kelamaan penyimpangan itu dinormalisasi dan tidak menjadi penyimpangan lagi, maka itu semuanya berawal dari proses interaksi. Misalkan kita terbiasa melihat laki-laki dan laki-laki berboncengan, yang biasa aja, terus kita pertama kali melihat laki-laki dan laki-laki itu berboncengan saling berpelukan, awalnya kita ngerasa risih, tapi karena kita sering melihat dan sering bertanya kepada teman-teman, biasa aja di sini, gitu. Biasanya ya udah, akhirnya itu berdampak terhadap nilai-nilai yang kita pegang. Kemudian kita sudah terbiasa dengan teman-teman yang ada di sekitar, akhirnya awalnya penyimpangan menjadi tidak penyimpangan. Itu semuanya berawal dari situ. Terus terakhir, kalau kita melihat fenomena yang sekarang di Thailand, melegalisasikan yang namanya pernikahan sesama jenis. Terakhir di sini. Lalu hal-hal seperti itu menjadi melembaga. Orang kemudian yang diam-diam menikah sesama jenis akhirnya terang-terangan karena sudah dilembagakan. Ke situ. Ada yang tanya kan? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya perubahan sosial. Kalau kita melihat ada 3 bentuk: rekayasa sosial dan perubahan sosial. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 16, kelompok perubahan sosial akan menjelaskan tentang dinamika sosial yang terjadi di kampung pejabat di Banjarbaru. Kampung pejabat ini, teman-teman, adalah kampung pembuat jamu loktabat. Oke teman-teman, di sini kita telah masuk ke timeline perubahan di kampung pejabat. Pada 1979, Bapak Tarmiji datang dari Jawa Tengah. Dia keluarga itu bermigrasi dari Jawa Tengah. Kemudian di situ namanya itu masih dengan Kampung Loktabat Selatan gitu. Jadi di situ sebelum menjadi kampung pejabat atau kampung pembuat jamu Loktabat, di situ mereka baru, di situ tuh masih banyak semak-semak dan masih banyak hutan. Cuma sekarang pada tahun 2017 barulah di Bapak Tarmiji sebagai ketua RT pada saat itu dia ada inisiatif untuk
membuat kampung wisata dengan yang kampung pejabat, karena di situ tuh warga transmigran orang Jawa itu pada saat itu banyak dia pengen banyak sebagai profesinya sebagai penjual jamu yang keliling. Maka dari itu Bapak Tarmiji berpikir kemudian kenapa kita nggak membuat kampung aja gitu untuk wisata, karena kan di Banjarmasin ataupun di Banjarbaru terutama Kalimantan sendiri, Kalimantan Selatan maksudnya, tidak ada kampung-kampung yang memang menjual jamu untuk tersendiri. Maka dari itu 2017 Bapak Tarmiji mempunyai ide yang cemerlang, dia baru membuat kampung pejabat ini menjadi kampung wisata, yang dimana pada saat kampung wisata tersebut banyak orang-orang datang, bahkan kementerian ada yang datang, pejabat-pejabat, bahkan mereka kedatangan turis dari luar negeri, banyak mereka. Pada saat kami ke lapangan, kami melihat foto-foto bukti dokumentasinya itu sangat luar biasa. Maka dari itu dikenal dengan kampung pejabat juga karena salah satunya kan dia banyak pejabat. Pada saat itu salah satunya adalah dia itu almarhum wali kota Banjarbaru yang digantikan oleh Pak Adit di Kota Banjar itu meresmikan juga dan sangat mendukung ide dari tersebut. Maka dari itu di kampung pejabat ini juga teman-teman, salah satunya yang ada kampung pelangi dan lain-lainnya, itu tuh mereka terinspirasi dari idenya Bapak Tarmiji yang membuat kampung pejabat. Maka dari itu teman-teman, itulah timeline-nya yang dibuat oleh timeline perubahan sosial yang terjadi, yang dimana ini adalah rekayasa sosial. Oke, tadi adalah hasil presentasi dari teman-teman kalian tentang fenomena perubahan sosial yang ada di masyarakat, dan teman kalian tadi mengatakan bahwa itu adalah sebuah rekayasa sosial yang ada di kampung pejabat atau kampung pembuat jamu martabak. Jadi katanya kampung pejabat itu bukan kampung para orang-orang yang jadi pejabat di situ, tapi kampung yang banyak kan masyarakatnya itu membuat jamu, dan kebetulan di lokasinya daerah Loktabat, maka dikatakan sebagai pejabat pembuat jamu Loktabat. Ya, tadi mengatakan adalah rekayasa sosial. Nah, kira-kira rekayasa sosial itu apa sih? Ya, Karena adanya campur tangan. oke, benar apa yang dikatakan sama Mas Patul. Nah, tiga ini sebetulnya juga didominan atau intinya adalah pada nilai dan normanya. Tadi bicara tentang rekayasa sosial, ini ada beberapa indikator yang kita lihat. Pertama, adanya bersifat revolusi dan revolusi, tergantung dari faktor eksternal dan tidak mengubah nilai norma secara signifikan. Maka yang faktor eksternal ini itu juga terlihat pada keterlibatan pihak luar yang lebih dominan. Nah, faktornya apa? Faktornya pihak luar, masyarakat dalam melihat keadaan struktur sosialnya dan keadaan geografis. Karena ketika orang luar ingin melihat potensi yang ada di desa itu di wilayah itu, maka orang luar ini yang bergerak, bukan orang dalamnya yang bergerak. Maka faktornya adalah pihak luar masyarakat dalam melihat dua hal, keadaan struktur sosialnya dan keadaan geografisnya. Kalau keadaan geografis tadi, entah itu daerah pegunungan, daerah pantai, atau daerah apa, yang kemudian dia melihat adanya potensi untuk mengembangkan daerah itu. Nah, kalau yang keadaan struktur sosialnya itu misalkan daerah kumuh atau daerah yang miskin, yang kemudian pihak luar coba bergerak untuk mengubah daerah itu menjadi lebih tertata. Nah, itu dikatakan rekayasa sosial. Nah, dari tiga itu ada perubahan sosial, ada transformasi sosial, ada rekayasa sosial. Sebetulnya transformasi dan rekayasa sosial itu ujung-ujungnya akan berada pada perubahan sosial. Nah, coba kita lihat sedikit refleksi dari gambar ini. Ya, dari gambar ini kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Silakan katakan. Ya. Kalau yang pertama itu sebagai itu orang tuanya nyalahin si muridnya. Kalau yang kedua itu yang gede itu karena tidak dijelek mereka malah dari gurunya. Artinya apa? Artinya
berarti ada pergeseran nilai orang tua dalam melihat seorang guru, kayak gitu ya. Jadi orang tua melihat guru sekarang seolah nggak terlalu profesional. Kemudian ketika anaknya itu bermasalah, maka yang perlu disalahkan yang gurunya, kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Jadi untuk pandangan saya seperti yang ada di gambar, seperti tahun 1996 dan 2016. Ya. Akhirnya satu keterbalikan mas dari masa-masa. Nah, masa zaman dulu seperti yang disebutkan. Dulu anak suka bermain di luar, kalau dilarang contoh berapa main supermarket, mencari sama tuannya di mana ini pulang. Dan kayak berbedanya dengan zaman sekarang, yang seperti bisa kita lihat, anak-anak itu cenderung suka bermain di dalam rumah. Oke. Jarang berinteraksi dengan orang. Iya. Oke, terima kasih atas responnya. Ya, jadi seiring perkembangannya zaman dan pergeserannya nilai-nilai, maka yang biasanya kalau yang bagian sini orang tua dulu melarang anaknya main jauh-jauh atau kalau kemalaman dimarahin. Nah, sekarang sudah terbalik. Kalau bisa anaknya main di luar. Ya, setelah kita mempelajari tentang definisi dan beberapa hal objek kajian perubahan sosial, maka di perkuliahan hari ini saya akan memberikan tugas perkuliahan pada teman-teman sekalian. Pertama, deskripsikan tentang perubahan sosial yang terjadi baik secara rekayasa maupun transformasi sosial yang ada di lingkungan kalian. Dan pada poin kedua, perhatikan setiap nilai dan norma yang terjadi pada masyarakat itu. Oke, ini adalah tugas individu, nanti dikumpul minggu depan. Jadi ketika tugas itu dikumpul, saya minta sukarelawan untuk mempresentasikan tugasnya. Tidak mesti semuanya, hanya sukarelawan 1 atau 2 mahasiswa. Ya, sebelum saya mengakhiri perkuliahan ini, saya juga mau memberikan referensi buku buat mata kuliah perubahan sosial. Ini ada dari Stormka, judulnya Sosiologi Perubahan Sosial. Jadi buat bacaan tambahan teman-teman. Kami sebenarnya salah satu buku wajib juga. Tapi kalau bicara masalah perubahan sosial banyak juga bukunya. Karena kita bicara tentang teori modern, terus tentang gerakan sosial, agen-agen perubahan itu seperti apa. Nah, ini salah satu buku referensi yang bisa kalian baca. Bukunya nggak terlalu tebal, tapi bisa buat memukul teman juga. Sekian dari saya. Makan ketupat di pinggir jalan bersama dengan kekasih. Sekian dan terima kasih. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.